saya mencoba untuk melihat semacam lini masa untuk peran BNPB bagi penanggulangan bencana. Ini saya coba untuk melihat dari awal sampai dari 2007 atau sebelum 2007 sampai dengan hari ini 2020 begitu, di mana kita sama-sama tahu bagaimana kemudian penanggulangan bencana di Indonesia itu bisa dilihat dari aspek kebijakan publik. Jadi sebelum 2007 tadi Pak Sugeng sudah sampaikan kita mempunyai masalah dalam penanggulangan bencana. Kalau boleh kita lihat mulai dari wilayah Indonesia yang rawan bencana, kita juga rawan bencana geologi dan juga hidrometeorologi. Tetapi juga waktu itu sebelum 2007 kapasitas masyarakat, kapasitas pemerintah termasuk pemerintah daerah ini masih dianggap rendah. Karena memang kita tidak punya banyak pengalaman yang ada di sana, walaupun beberapa kejadian bencana sudah dilakukan dengan berbagai atau dilakukan oleh berbagai pihak. Pembangunan sendiri pada saat tahun sebelum 2007 ini masih belum berbasis pada risiko bencana. Ya, kelembagaan juga fungsi-fungsi koordinasi yang dilakukan. Tadi Pak Sugeng sudah menjelaskan dengan sangat gamblang bagaimana kemudian kita bisa melihat mulai punya pengalaman mulai di bawah satu kementerian, Menteri Sosial, kemudian juga di bawah Menko Kesra dan juga Wakil Presiden. Kemudian adanya gempa-gempa besar pada saat sebelum ada Undang-Undang 2007, kita ingat ada gempa dan tsunami di Aceh di 2004, kemudian juga ada gempa Jogja 2006, kebakaran hutan dan lahan tadi Pak Sugeng sampaikan 2006, juga ada tsunami di Pangandaran dan sebagainya. Tentu saja ini yang kemudian kita lihat dari sisi kebijakan 2007-2008 ini muncul banyak sekali kebijakan-kebijakan baik itu di tingkat global maupun di tingkat nasional. Di tingkat global kita mungkin masih ingat kita punya Hyogo Framework for Action HFA tahun 2005-2015. Kemudian 2015-2030 ada Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Nah, 2007 sendiri kita punya Undang-Undang 24 tahun 2007 yaitu Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh DPR. Nah, ini menarik karena undang-undang ini adalah diinisiasi oleh DPR, maka ini adalah sebenarnya produknya adalah produk politis, ya. Produknya adalah produk politis yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah begitu. Di Undang-Undang 24 tahun 2007 ini secara tegas kemudian menyebut bahwa ada lembaga implementasi yang menjalankan penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Tentu dengan kewenangan-kewenangan untuk mengkoordinasikan, memberikan menjadi komandan atau komando, dan juga implementator atau pelaksana. Setelah itu kita bisa melihat adanya PP Peraturan Pemerintah 21, 22, 23, semua ini melengkapi sebenarnya Undang-Undang 24 tahun 2007. Bahkan BNPB sendiri ini kemudian ditegaskan lagi dalam Perpres 8 tahun 2008 mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya kira ini adalah produk-produk kebijakan yang pada awal-awal diambil. Tadi sudah juga diceritakan oleh Pak Sugeng. Nah, sekarang ini kita melihat bagaimana dengan implementasi kebijakan tadi. Apakah kebijakan tadi dari Undang-Undang 24 ini sudah dijalankan amanatnya oleh lembaga yang ditunjuk yaitu BNPB dan BPBD atau belum? Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat bersama secara tentu saja secara objektif begitu. Bagaimana peran-peran yang sudah dilakoni? Karena ini cukup panjang, 2008 sampai 2019. Saya memasukkan 2019 karena di 2019 itu DPR sudah mulai melakukan namanya evaluasi kebijakan. Ya, evaluasi
sudah dilakukan 2 kali oleh PR 2019. Pada saat itu evaluasi 2019, DPR juga sudah mengajukan rancangan daftar isian masalah DIM dan sudah disampaikan ke pemerintah, tetapi sayang setelah 2019 DPR kemudian harus diganti karena pada saat itu ada pemilihan umum, ya. Kemudian evaluasi yang kedua 2020 yang sekarang ini DPR sudah juga mengajukan DIM di mana peran-peran kelembagaan baik BNPB maupun BPD diperkuat di sana. Akan tetapi pada saat yang sama pemerintah kemudian merespon dengan membentuk daftar isian masalah yang baru ternyata tidak sama dengan yang diusulkan oleh DPR. Nah, disinilah yang kemudian mengapa kita perlu meninjau lagi bagaimana implementasi kebijakan itu, apakah sudah dijalankan dengan baik atau kurang, atau bahkan tidak dijalankan. Ini yang saya ingin menunjukkan pada kita semua, sehingga kita punya satu pemahaman yang sama, bahwa sebenarnya kalau kita bicara mengenai evaluasi kelembagaan, evaluasi undang-undang atau revisi undang-undang, itu juga harus secara objektif melihat apakah implementasi yang sudah dilakukan selama ini bagus, tidak bagus, atau sangat buruk begitu. Sehingga kita nanti akan punya satu pemahaman yang sama. Mengapa misalnya BNPB tidak masuk dalam DIM yang diajukan oleh versi pemerintah misalnya. Apakah ada sesuatu yang sangat buruk sehingga BNPB tidak perlu dimasukkan di situ, atau ada sesuatu yang lain. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang harus kita pahami bersama sehingga kita dalam memutuskan, memberikan masukan siapapun yang akan mengusulkan mengenai revisi ini punya satu pemahaman yang sama. Saya akan mencoba melihat implementasi kebijakan yang sudah dijalankan oleh BNPB dari 3 peran, komando, koordinasi, dan pelaksana. Nah, perkuatan-perkuatan selama 11 tahun, 2008 sampai 2019, itu kita bisa melihat mengenai bagaimana aturan-aturan yang sudah dibuat. Saya kira lebih dari 40 peraturan kepala BNPB itu sudah dibuat untuk memperkuat implementasi dari kebijakan dari Undang-Undang 24 tahun 2007 sendiri. Kemudian kelembagaan juga sudah diperkuat, bukan hanya BNPB, tapi juga BPBD, dan juga kelembagaan-kelembagaan lain di luar pemerintah, yang tadi Pak Sugeng sudah sampaikan juga. Kemudian masalah perencanaan, ini juga menjadi hal yang harus kita lihat secara jernih, kemudian penganggaran, dan bagaimana implementasinya pada saat pra-bencananya seperti apa, pada saat bencana dan pasca bencana. Apakah memang sudah baik, sudah atau masih buruk, atau setengah-setengah begitu. Sehingga nanti kita akan melihat betul bagaimana evaluasi kebijakan itu dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana berkontribusi untuk internasional. Karena kita tahu penanggulangan bencana adalah masalah kemanusiaan, dan kemanusiaan itu bisa terjadi bukan hanya di Indonesia, melalui BNPB dan negara membantu juga untuk negara-negara lain yang pada saat yang sama mereka terkena masalah-masalah bencana. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya memulai dengan memperlihatkan pada kita semua bagaimana penguatan kelembagaan penanggulangan bencana itu dijalankan. Tentu saja kita mulai dari BNPB. BNPB sendiri lahir dari Perpres nomor 8 tahun 2008 yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2008, sehingga tanggal itu menjadi tanggal ulang tahunnya BNPB. Nah, tentu saja BNPB dalam menjalankan tugas selama ini akhirnya memang disempurnakan lagi menjadi Perpres tahun 2019, sehingga yang tadinya hanya ada 4 deputi, sekarang menjadi 5 deputi. Nah, ini ada satu perbaikan-perbaikan yang ada di internal BNPB sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah BPBD provinsi. Alhamdulillah sekarang sudah ada 34 BPBD yang ada di tingkat provinsi.
kemudian hampir 500 BPBD kabupaten kota yang ada. Di luar itu, kita punya partner BNPB atau penanggulangan bencana memiliki namanya platform nasional untuk pengurangan risiko bencana. Yang tadi Pak Sugeng sampaikan didirikan 2009. Kemudian juga ada forum-forum yang ada di tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, yaitu forum pengurangan risiko bencana. Dan ini sudah mulai tumbuh di beberapa tempat, bahkan beberapa sudah mulai ketua forum ini adalah mereka yang menjadi public figure. Sebagai contohnya di Gorontalo, ketua forum PRB adalah Ibu Gubernur yang juga menjadi anggota DPR RI Komisi 8. Kemudian mulai muncul juga bagaimana lembaga-lembaga usaha, dunia usaha, para pengusaha itu bergabung di sini untuk membentuk namanya Forum Lembaga Usaha untuk Pengurangan Risiko Bencana. Kita singkat sebagai Forlubi. Juga ada Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai pusat studi kebencanaan. Kemudian di 2014 ini ada Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, yang hari ini acara kita ini disupport oleh Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, dan IABI ini anggotanya adalah para peneliti, rekayasa, termasuk akademisi dan praktisi. Praktisi itu termasuk juga para kepala-kepala BPBD atau anggota-anggota BPBD baik itu provinsi maupun kabupaten kota sebagai praktisi. Mereka juga berhak menjadi bagian dari Ikatan Ahli Bencana Indonesia. Kemudian untuk relawan-relawan kita sudah coba satukan BNPB menjadi Dharma Relawan Adira Jasa. Nah ini mulai 2019 sudah mulai bergabung dan mulai cair. Kita tahu tidak mudah untuk kemudian mengajak relawan-relawan karena masing-masing punya platform sendiri-sendiri, tetapi bagaimana menyatukan kawan-kawan relawan ini menjadi satu hal yang menjadi tantangan yang besar. Dan alhamdulillah mulai 2019 kita sudah bisa menyatukan semuanya. Walaupun mungkin masih ada 1-2 yang masih saya belum sepakat ini, dan kita sambil berjalan kita akan lakukan. Sebagai testimoni pada saat BNPB ditugaskan menjadi gugus tugas COVID-19, kami membuka namanya Des Relawan. Itu sudah ada sekitar 32.000 orang yang mendaftar sebagai relawan untuk COVID-19. Nah ini adalah bagaimana bentuk-bentuk itu sudah dikuatkan. Tentu saja peran-peran relawan ini akan dibuat lagi oleh BNPB ke depan. Baik, lanjutnya adalah bagaimana kemudian kita melihat penanganan bencana. Itu juga sudah dilakukan, walaupun kita tahu masih ada bolong-bolong begitu ya, kekurangan di sana-sini, tetapi BNPB saya kira sudah menjalankan mandatnya, menjalankan tugasnya dengan semaksimal yang bisa. Sebagai contohnya adalah penanganan gempa bumi di Padang tahun 2009. Kita tahu ini gempa yang cukup besar, dampaknya lebih dari 1.115 orang meninggal, dan bagaimana koordinasi antar kementerian lembaga kemudian multi stakeholder dilakukan, termasuk dalam rehabilitasi rekonstruksi yang kalau hari ini datang ke Padang, mungkin sedikit saja bekas-bekas gempa bumi 2009 yang masih ada. Artinya sudah mencoba untuk diselesaikan di sana. Baik, satu hal yang menarik adalah bagaimana kita punya pengalaman mengenai BNPB mengenai penanganan erupsi Merapi tahun 2010. Nah, dampaknya ini cukup menyita perhatian karena kita tahu Gunung Merapi ini adalah salah satu gunung yang aktif di Indonesia. Dan bersama dengan PVMBG, BNPB memperkuat peta risiko bencana yang ada di sana. Bahkan ini adalah salah satu, kalau boleh dibilang, tonggak di mana BNPB sebagai instansi sipil, walaupun dipimpin oleh mantan TNI begitu, tapi mampu untuk merangkul atau dalam tanda petik memerintah TNI Polri dalam penanggulangan bencana di Merapi. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk bagaimana sebenarnya
penanganan bencana bentuknya itu sudah mulai kelihatan bahwa sipil itu bisa menjalankan ini dengan baik. Tentu saja ini adalah satu hal yang kemudian harus diimplementasi lagi di tempat-tempat yang lain. Bagaimana kita yang ada di sipil ini bisa kemudian mengajak teman-teman dari TNI Polri terlibat dalam penanggulangan bencana. Baik, kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana Indonesia itu bisa membuat namanya peta risiko bencana. Ini sejarah panjang. Jadi bagaimana mulai dari 2009. Baik, kita sebenarnya melihat bagaimana peta risiko bencana itu adalah sesuatu yang penting bagi penanggulangan bencana. Tapi dia bukan segala-galanya. Jadi untuk membuat peta risiko bencana di mana Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang jangkauannya demikian luar biasa panjang begitu, bisa menyelesaikan peta risiko bencana sebelum tahun 2011. Ini suatu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana metode yang harus disepakati dalam penanganan bencana atau pembuatan peta risiko bencana ini dijalankan, ini sudah dilalui oleh BNPB. Kami mengumpulkan semua universitas, semua lembaga yang memiliki metode untuk membuat peta rawan bencana. Itu sudah cukup panjang, mulai 2009, 2010, bahkan kita akhirnya harus memutuskan bahwa dalam penanganan bencana ini, atau khususnya peta risiko bencana, itu data-data seperti apa yang harus kita miliki. Ini alhamdulillah kita sudah selesai di 2011, bahkan kita sudah membuat namanya Indeks Rawan Bencana Indonesia. Tadi Pak Sugeng sampaikan, ini adalah bagaimana Pak Sugeng sebenarnya yang memotori ini semua, kita bisa menyelesaikan di 2011. Kemudian sebenarnya peta-peta ini walaupun waktu itu masih dummy, tetapi di 2010 ini menjadi patokan, menjadi dasar bagaimana kita menyusun satu perencanaan secara nasional tentang penanggulangan bencana. Ini adalah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 yang kemudian diterjemahkan lagi menjadi Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 oleh tim dari Bappenas. Peta risiko ini kemudian juga di makin hari makin kita perbaiki, baik mengenai database-nya maupun metodologinya, sehingga tahun 2013 kita punya Indeks Risiko Bencana Indonesia yang sudah menjadi acuan dari Bappenas untuk menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019. Bahkan inovasi terobosan sudah dilakukan juga oleh BNPB, sehingga hari ini kalau kita mencari peta risiko bencana, daerah-daerah mana yang ada rawan bencana, kita tidak perlu lagi mencari di BNPB, tidak perlu lagi nyari di BPBD. Cukup kita menggunakan handphone kita sudah punya aplikasi namanya Inaris Personal. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu terobosan-terobosan yang sudah dibuat oleh BNPB yang dibantu oleh berbagai tim yang ada. Sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai penanggulangan bencana atau kelembagaan secara umum, mereka harus mengeluarkan satu yang kita sebut sebagai pelayanan publik. Nah, pelayanan publik dari BNPB itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana memberikan informasi mengenai daerah-daerah yang rawan bencana. Dan informasi pelayanan publik itu sudah diselesaikan melalui Inaris Personal ini. Sehingga siapapun orangnya di Indonesia, kalau dia sudah install Inaris Personal ini, mestinya mereka sudah tahu, sudah mendapatkan informasi di mana saja mereka berada, apa ancaman bencana yang ada di sekitar mereka. Ini adalah pelayanan publik yang sudah dibangun mulai dari 2016. Nah, sekarang ini lebih disempurnakan lagi. Sekarang versinya nanti di bulan PRB, bulan Oktober ini, akan di-launching Inaris versi 4. Saya kira ini akan lebih ringan lagi, lebih mudah lagi, Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian menggunakan Inaris itu sebagai bagian dari kehidupan kita untuk memberikan informasi mengenai risiko bencana sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi kami sampaikan, kita punya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Nah,
Ini BNPB bersama dengan Bappenas dan dibantu oleh Planas PRB, Forum Perguruan Tinggi untuk PRB, dan Kementerian Lembaga, meluncurkan tanggal 10 Februari 2010. Ini adalah satu rencana dalam waktu 5 tahun untuk kemudian melihat, membagi, mensinkronkan peran-peran dari semua pihak, termasuk Kementerian Lembaga dalam penanggulangan bencana selama 5 tahun. Nah, ini adalah salah satu achievement, capaian, di mana BNPB untuk pertama kalinya BNPB dapat mengkoordinasikan kementerian lembaga dalam perencanaan pembangunan, perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia. Nah, ini waktu itu di launching oleh Kepala BNPB Prof. Samsul Ma'arif dan Ibu Menteri Bappenas. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari semua yang kami sampaikan tadi, ujungnya adalah 11 Mei 2011. Ini Bapak Presiden kita waktu itu, Pak SBY, mendapatkan penghargaan dari PBB sebagai Global Champion for Disaster Risk Reduction. Adalah juara dunia, kira-kira begitu. Dan itu hanya satu-satunya di dunia. Nah, ini adalah bagaimana bentuk-bentuk penghargaan ini karena capaian-capaian tadi. Mulai dari bagaimana Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana, kemudian mempunyai BNPB, mempunyai BPBD. Ini adalah salah satu capaian. Kemudian kita punya peta risiko bencana, kita punya rencana penanggulangan bencana yang waktunya 5 tahun, yang sinkron dengan RPJMN kita, kemudian anggaran yang semakin tingkat, kemudian pelaksanaan sangat baik oleh PBB, sehingga wajar kemudian kalau kemudian Presiden kita Pak SBY waktu itu mendapatkan penghargaan ini. Ini adalah kebanggaan bagi semua. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang saya perlu sampaikan, karena nanti kalau kita lihat bagaimana kemudian kita melakukan evaluasi untuk revisi Undang-Undang 24, kita lihat kita sudah sampai ke jauh ini. Jadi, belum tentu negara lain, apakah event itu Jepang, bisa mendapatkan ini. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kami sampaikan untuk kemudian kita ketahui bersama betapa hebatnya Indonesia pada saat itu. Ya. Baik, sekarang juga hebat. Nah, setahun kemudian Indonesia menjadi tuan rumah AMCDRR yang kelima di Yogyakarta. Tadi Pak Sugeng sudah sampaikan, ini adalah salah satu peran dari Indonesia dapat mengundang menjadi host untuk pertemuan Menteri-Menteri Penanggulangan Bencana se-Asia Pasifik. Tentu saja dikoordinasikan oleh BNPB bersama Kementerian Luar Negeri. Ini menghasilkan deklarasi yang kita sebut sebagai Deklarasi Yogyakarta. Dan inilah menjadi salah satu bagian bagaimana peran BNPB tidak bisa dikecilkan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Ini adalah jejak-jejak yang saya kira patut kita ketahui bersama. Bagaimana perhelatan internasional yang demikian besar itu dipercayakan di Indonesia, dan BNPB alhamdulillah mampu untuk menjadi kegiatan itu atau event ini menjadi kegiatan event yang terbesar sebelumnya, karena ini adalah awal dari pameran penanggulangan bencana terbesar yang kita lihat, karena sebelumnya AMCDRR belum pernah ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian implementasi yang ada di sektor-sektor? Saya akan menunjukkan salah satu contoh adalah bagaimana kepedulian BNPB bersama Kementerian Pendidikan untuk kemudian membuat program namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. BNPB sendiri membuat Perka 4 tahun 2012 tentang pedoman penerapan sekolah madrasah aman dari bencana. Yang luar biasa adalah pedoman ini, Perka BNPB ini, yang meluncurkan bukan Kepala BNPB, tapi yang meluncurkan adalah Menteri Pendidikan pada saat itu, Bapak Muhammad Nuh, di kantor Kementerian Pendidikan. Ini bagaimana kemudian BNPB menunjukkan BNPB bisa bersinergi dengan kementerian lembaga untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana. Tentu tujuannya adalah memperkuat satuan pendidikan baik sekolah, madrasah, pesantren, dan sebagainya yang kebetulan ada di daerah rawan bencana. Itu tujuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu peristiwa yang kami ingin Bapak Ibu sekalian memahami, mengerti adalah bagaimana
penanganan dari bendung alam Waiela tahun 2012. Ini menarik sekali saya kira, karena kita tahu bendung alam ini terjadi di Maluku begitu, yang di-trigger dari satu gempa yang kemudian menunjukkan adanya longsoran alam, longsoran yang kemudian membendung satu sungai yang kita sebut sebagai Waiela. Sungai itu karena terbendung tadi kemudian terjadi menjadi bendungan alam. Nah, kebetulan di bawahnya itu adalah ada desa yang namanya Desa Negeri 5 yang penduduknya waktu itu sekitar 5.000 orang. Nah, bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh BNPB mengkoordinasikan semua kekuatan yang ada termasuk dengan Kementerian PUPR dengan bantuan JICA dan kawan-kawan dari relawan yang ada di sana, juga BPBD, kemudian melakukan kesiapsiagaan mulai dari bagaimana menyusun rencana kontingensi, peringatan dini, jalur evakuasi, dan akhirnya melakukan simulasi secara mandiri. Dan pada saat 1 tahun setelah terbentuk longsoran itu, tahun 2013, jebol, maka tsunami daratan, ya, saya menyebutnya tsunami daratan, itu terjadi dengan ketinggian air mencapai 6-7 meter. Dari 5.000 orang ini, ada 3 orang yang meninggal, yang saya sangat ingat sekali karena saya ada di sana, 1 hari setelah itu, dan 1 hari sebelum jebol, begitu. Korban itu ternyata ada 3. Yang pertama adalah seorang bapak yang dia sudah ikut latihan, tetapi pada saat informasi terakhir peringatan mereka kita minta untuk pergi ke tempat yang aman, ternyata si bapak ini mencoba mencari anaknya di tempat pengungsian, tidak ada, kembali lagi ke rumah. Pada saat ke rumah itulah beliau hilang bersama rumahnya. Ada 1 orang ulama di sana, kiai di sana, yang kemudian meminta semua santrinya ikut melakukan evakuasi. Pada saat yang sama beliau ternyata masuk ke rumah dan mengunci pintu rumahnya. Beliau ada dalam rumah. Padahal sebelumnya pada saat latihan beliau ikut latihan. Akhirnya beliau hilang bersama rumahnya. Dan 1 orang lagi adalah 1 orang pemuda yang sangat ingin tahu apa itu tsunami daratan. Yang bersangkutan naik ke pohon kelapa untuk melihat, berpikir bahwa air tidak akan sampai ke pohon kelapa. Akhirnya dia hilang bersama pohon kelapa. Nah, ini adalah sesuatu yang di luar dugaan yang sudah dilihat. Kalau saya boleh mengatakan ini salah satu bentuk prabencana yang paling sukses. Karena tadi 5.000 orang bisa selamat dan 3 itu di luar dari apa yang diskenariokan bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, BNPB juga mengkoordinasikan untuk membuat standarisasi untuk penanggulangan bencana. Kita tahu penanggulangan bencana dilakukan oleh multi pihak dan harus ada satu standar yang dilakukan sehingga semua punya kegiatan yang sama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita tahu di daerah-daerah penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh BPBD, tapi juga ada yang dari universitas, dari NGO, dari relawan-relawan sendiri. Ini semuanya harus ada standar. Nah, inilah standar-standar inilah yang sudah dilakukan oleh BNPB, dan sekarang kita sudah hampir memiliki sekitar 15 SNI, standar nasional Indonesia untuk penanggulangan bencana. Ini yang disusun semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang paling membanggakan bagi kita adalah BNPB sudah mengusung ISO pertama yang diusulkan oleh Indonesia yang disetujui oleh lembaga ISO, yaitu ISO terkait dengan sistem peringatan dini tanah longsor berbasis masyarakat. Ini tentu saja tidak lepas dari dukungan bantuan dari Ibu Kepala BMKG yang waktu itu menjadi Rektor UGM, Profesor Dwi Korita Karnawati, dan juga semua pihak yang membantu ini. Ini adalah suatu capaian yang luar biasa, saya kira. Saya berpikir Indonesia sudah banyak menelurkan ISO, ternyata kami baru mendapat informasi ISO bahwa ini adalah yang pertama dari Indonesia. Ini adalah satu yang luar biasa dan BNPB bisa menjalankan ini setelah 10 tahun berdiri begitu.
Bapak Ibu sekalian, yang mungkin kita tidak boleh lupa adalah bagaimana BNPB mencoba untuk terus-menerus memanaskan mengenai upaya-upaya bersama, sinkronisasi semua pihak, karena kita semua sadar bencana adalah urusan bersama, dengan membuat acara tahunan yang kita sebut sebagai peringatan bulan pengurangan risiko bencana. Nah, ini mulai 2011 kita lakukan di kota Yogyakarta. Kemudian di 2012 masih di Yogyakarta karena bersamaan dengan AMCDRR yang kelima. Kemudian 2013 kita lakukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. 2014 di Bengkulu, 2015 di Solo, Jawa Tengah. Kemudian 2016 di Manado bersamaan dengan CDM, dan 2017 itu di Sorong di Papua Barat. Kemudian 2018 di Medan di Sumatera Utara, 2019 di Bangka Belitung, dan tahun ini rencananya di Ambon di Maluku. Tapi karena adanya COVID-19, nanti kami akan laksanakan lebih banyak kita online, daring begitu, tapi diselenggarakan di Jakarta. Tahun depan baru kita selenggarakan di Ambon. Nah, ini adalah bagaimana bentuk komitmen dari BNPB sebenarnya untuk mengajak semua pihak untuk terlibat dalam namanya pengurangan risiko bencana. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa karena secara konsisten kalau kita lihat setiap tahun tidak pernah absen, walaupun mungkin tahun ini ada pandemi COVID-19. Bagaimana kemudian peran BNPB dalam tingkat internasional? Kita tahu tadi ada dokumen global yang namanya HFA, Hugo Framework for Action, yang kemudian tahun 2015 mulai berubah menjadi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Indonesia terlibat dalam penyusunan ini, dan kita yang kemudian mengusulkan yang kita sebut sebagai konsep Archipelago Country untuk pengurangan risiko bencana. Ini adalah bentuk-bentuk dukungan-dukungan yang sudah dilakukan BNPB, dan BNPB setiap tahun mengkoordinasikan delegasi Indonesia untuk pengurangan risiko bencana yang diselenggarakan di luar negeri. Ini salah satu contohnya Sendai Framework yang kita laksanakan bersama delegasi Indonesia dikoordinasikan oleh BNPB di Sendai tahun 2015. Kemudian tadi juga kami sudah sampaikan mengenai Ikatan Ahli Bencana Indonesia yang juga memiliki acara tahunan, ya, yaitu pertemuan ilmiah tahunan riset kebencanaan yang kita lihat sudah mulai secara konsisten dilakukan. 2014 ia lahir di Surabaya dengan Universitas Dr. Sutomo Surabaya, kemudian 2015 di Gajah Mada, 2016 di ITB, 2017 di UI di Jakarta, 2018 di Universitas Andalas di Padang, 2019 di Universitas Pertahanan di Bogor bersama dengan BNPB, dan tahun ini sebenarnya rencananya di Universitas Brawijaya di Malang, tetapi karena pandemi COVID-19 kami akan undur tahun depan, karena kita juga tidak menginginkan adanya klaster baru karena ini. Ini salah satu bentuk bagaimana BNPB mampu mengkoordinasikan, mampu mengajak semua pihak, para pakar, baik peneliti, perekayasa, akademisi maupun praktisi. Jadi sekali lagi teman-teman dari BPBD, Anda bagian dari praktisi, silahkan kalau nanti Anda akan bergabung dalam Ikatan Ahli Bencana Indonesia, karena saya yakin pengalaman teman-teman dalam menangani bencana di daerah sangat banyak sekali, termasuk teman-teman dari relawan dan sebagainya. Baik, satu hal lagi adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Setiap tahun kami di BNPB ini selalu was-was, Bapak Ibu sekalian, setelah kejadian 2006 yang waktu itu luar biasa kejadiannya, kita setiap tahun harus menangani kebakaran hutan dan lahan, baik itu di Sumatera maupun Kalimantan, walaupun kemudian sekarang sudah mulai muncul ada di Papua, di Jawa, dan beberapa tempat-tempat yang lain. Ini bagaimana mensinkronkan ini menjadi satu harmonisasi dalam penanganan untuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian BNPB juga membuat satu terobosan untuk membuat namanya gerakan pengurangan risiko bencana. Tadi Pak Sugeng sampaikan ada sekolah sungai, sekolah gunung, sekolah laut,
yang basisnya adalah pemberdayaan komunitas. Bagaimana local knowledge sharing ini dilakukan di sana. Partisipatif, basisnya adalah ekosistem base. Dan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh banyak pihak, dan sekarang sudah lebih dari 60 komunitas yang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke menjadi bagian dari gerakan pengurangan risiko bencana. Mereka lah yang kemudian menjaga agar jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di tempat-tempat mereka. Ujungnya adalah pengurangan risiko bencana. Ujungnya adalah penanganan bencana atau prabencana. Baik Bapak Ibu sekalian, pemulihan pasca bencana untuk Lombok, Sulawesi Tengah, Pandeglang, dan Lampung juga dilakukan, dan BNPB mengkoordinasikan ini sehingga hari-hari ini ada satu deputi tempat kami, rehabilitasi dan rekonstruksi, yang sangat konsen untuk kemudian mencoba menyelesaikan pemulihan-pemulihan pasca bencana ini. Satu hal lagi adalah bagaimana BNPB juga mengajak semua pihak untuk melakukan Destana. Tadi Pak Sugeng sampaikan, Destana setiap tahun kita lakukan, dan salah satu terobosan yang dilakukan adalah ekspedisi. Kita mengajak semua pihak untuk melihat desa-desa yang rawan tsunami begitu di selatan Jawa tahun 2019, dan kita perkuat di sana. Sekali lagi, ini adalah salah satu koordinasi yang dilakukan oleh BNPB, dan akhir 2019 kita melaunching namanya Keluarga Tangguh Bencana, yang harapannya ke depan ini menjadi salah satu andalan dari penanggulangan bencana ke depan. Dan sekarang ini kami di BNPB mendapatkan mandat dari Presiden untuk mengkoordinasikan gugus tugas yang saat ini sudah berubah menjadi Satgas penanganan COVID-19. Dan ini tentu saja butuh dukungan dari semua pihak. Saya kira kepercayaan ini kok yang harus dibawa, dan ini menjadi salah satu peran-peran sentral dari BNPB. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini catatan yang tertinggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, 12 tahun BNPB mengabdi, ini sudah menghasilkan banyak hal. Banyak, baik yang sifatnya koordinator, koordinasi, komando maupun pelaksana. Tentu kehadiran kami ini adalah menjadi melindungi implementasi dari melindungi segenap bangsa, terutama melindungi dari ancaman bencana. Kalau kemudian Presiden mengatakan konsep gas dan rem ini dilakukan, maka sebenarnya BNPB mempunyai fungsi sebagai rem dalam pembangunan. Artinya memastikan yang dibangun tidak menimbulkan risiko maupun bencana baru. Kemudian, nah, proses panjang inilah yang kemudian kami berharap tidak untuk dilupakan, namun harus kita perkuat. Negara harus hadir pada saat masyarakat membutuhkan, termasuk pada saat bencana. Tanpa ada nama BNPB di Undang-Undang Penanggulangan Bencana, maka setiap pergantian kepala negara, nama lembaganya mungkin bisa berganti. Kalau sekarang namanya BNPB, besok mungkin bisa namanya, mohon maaf, Badan Undi-Undi misalnya. Sehingga kita bisa merubah banyak hal di sini. Kita bisa mengulangi dari nol lagi. Inilah salah satu hal mengapa kami perlu sampaikan, mengapa kami perlu menyampaikan peran BNPB selama 12 tahun ini.